Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya kembali lagi bersama Steven. Apa kabar, Steven? Baik, thank you Kak Buca. Apa Ya, kabar? puji Tuhan. Kayaknya interview kita lumayan viral ya. Dalam 6 hari ini, yang nonton sampai saat ini jam berapa ini? Jam 10 ya. Jam 10 malam di Los Angeles. Ada 128.980 orang. Ya, puji Tuhan. Dan ada 2.900 orang yang like, yang suka, ya, dan kita mendapat 612 komen, ya, bukan kita, terutama Stephen, ya, kredit untuk Stephen, puji Tuhan bahwa apa yang kamu sharekan itu sangat berguna bagi banyak orang, merasa bahwa itu sangat berguna, ya, dan banyak yang karena itu kita ada melihat komen-komen itu, ya, kita sama-sama. Dan hari ini kita mau menjawab beberapa komen-komen itu yang bisa dijawab langsung oleh Stephen. Ya, jadi saya minta maaf untuk teman-teman yang masih belum kebaca komennya, tapi at least saya rangkumkan beberapa. Ya, ini ada sekitar 12 komen ya, 12 komen pertanyaan yang bisa dijawab oleh Stephen. Ya, yang kedua, saya juga tentu ada kontroversi, tapi puji Tuhan di komen-komen kita dari 612 orang hampir 99% sangat positif, ya. Jadi memuji dan mereka merasa bahwa itu sangat berguna. Tapi ada beberapa orang di LA yang merasa itu hoax dan minta untuk dihapus, ya. Saya minta maaf, saya tidak bisa lakukan itu karena atas permintaan satu atau dua orang yang di LA yang tidak setuju, karena menurut saya kita juga harus mempertimbangkan orang-orang yang merasa diberkati dengan video ini, ya. Nah, yang pertama-tama ini yang kita mau orang-orang tanya ini, kan banyak meminta mengadres ke kamu itu sebagai dokter. Apakah Stephen ini adalah dokter atau bagaimana? Saya itu nurse practitioner, jadi saya bukan dokter. Ya, Saya lulus nursing itu tahun 2009 sebagai masternya ya. ya, Jadi saya jadi nurse dari 2007. ya, Nah, jadi saya udah jadi nurse selama 15 tahun. ya. Selama 7 tahun pertama, saya adalah ICU nurse. Apa? Saya mulai Adalah ICU apa? nurse. Apa itu, ICU Pak? nurse. Apa itu? ICU nurse. ICU, oh ICU nurse. Ya, Jadi jadi perawat saya ICU gitulah. Ya, jadi dari pertama kali mulai saya udah mulai di ICU. ya, Saya pertama-tama di USC, ya, jadi neuro ICU nurse di sana. ya, Setelah 1,5 tahun saya jadi traveling nurse karena saya udah lumayan punya experience pas di USC. Jadi saya berpikir, oh saya bisa travel, doing traveling nurse sampai saya dapat master saya. Di saat saya dapat master saya, karena itu kan masih apa namanya, nursing itu RN itu masih sangat uh, sangat dibutuhkan ya. ya, Jadi untuk jadi seorang nurse practitioner itu saya nungguin ya. kapan dapat kerjaan yang baik, bayarannya dan sebagainya. Jadi saya terusin sebagai ICU nurse selama 7 tahun. Dan Oke, selama 7 tahun itu saya ada di cardiac ICU, ada di neuro ICU, ada ya, di surgical ICU, oke, pokoknya semuanya. Dan ya, terakhir saya kerja di Burbank, Saint Joseph, ya, itu sekitar 8-9 tahun yang lalu. ya, Dan itu pekerjaan saya sebagai ICU nurse yang terakhir. Di ya, saat saya masih ICU nurse itu, saya juga bekerja mulai jadi nurse practitioner. ya, Pertama-tama saya kerja sama Dr. Stephen Chen. ya, Jadi dia salah satu mentor saya. ya, Nah, dari sana saya belajar bagaimana caranya menjadi seorang pulmonary nurse practitioner. oke, Lalu dari situ saya di-refer ke temannya dan saya masuk ke internal medicine. ya, Di internal medicine saya juga di-refer ke teman yang lain. Saya belajar renal medicine, jadi dialysis,
dan sebagainya saya ikuti ya. Ya. Lalu habis itu saya merasa kayaknya masih kurang. Nah, saya apply lagi. Dan terakhir ini saya jadi hospitalist dan intensivist. Saya bekerja tapi di daerah Riverside. Ya. Selama saya bekerja di sekitar 5 rumah sakit. Ada St. Gabriel Hospital. Saya punya privilege di sana sebelumnya. Monrovia Convalescent, Riverside Medical Center, lupa satu lagi yang kecil itu Fairview ya di Riverside. Dan yang terakhir di St. Jude Medical Center di sini di Fullerton ya. Fullerton ya. Jadi setelah itu saya bersama teman saya, saya bekerja, habis itu saya punya 3 kerjaan. Jadi sebagai intensivist hospitalist dan juga ada side job, sana sini urgent care, dan juga sebagai seorang nurse yang doing wellness exam. Nah, setelah semuanya itu kelar, entah bagaimana Tuhan kasih saya jalan, jadi sekitar 4-5 tahun yang lalu kita bikin satu company. Dan saya itu Chief Nursing Officer-nya di sana. Dan selama pandemi kemarin itu saya kerja 1-2 hari sebagai urgent care, bukan untuk kerja sebenarnya, karena saya mesti keep my expertise ya. Jadi itu ya buat senang-senang aja. Nggak tahunya ternyata ada COVID ya. Problem. Jadi sekarang ini saya membawahi sekitar 200 nurse practitioner. Wow, kamu membawahi 200 perawat ya? Nurse practitioner, nggak ada perawat. Jadi nggak ada RN. Ya, dan company kita itu dari West Coast to East Coast, the whole United States. Ya, tapi kita we don't serve like public. We actually deal with the inside more, doing service that's. Terima kasih Stephen ya. Jadi ini track recordnya lumayan panjang. Jadi Stephen ini walaupun perawat nurse, tapi bukan nurse abal-abalan, tapi dengan segudang pengalaman, dan juga beliau saat ini membawahi 200 nurse practitioner. Pertanyaan kedua, gini, ini dari Johan Paul, dia tanya ini, bagaimana pencegahan? Kan kita bicara bahas mengenai ivermectin ya. Kalau misalnya belum kena COVID, pencegahannya betul nggak kita minum 12 mg hari pertama, hari ketiga, hari kelima? Apa memang begitu atau bagaimana? Tolong dijawab. Enggak, jadi menurut FLCCCC itu adalah 12 mg per minggu. Dan disambung dengan vitamin D yang 50.000 unit ya. Sebentar. Jadi salah ya bahwa minum pada hari pertama, hari ketiga, hari kelima itu kebanyakan ya. 12 mg ya. Dan itu nggak direkomend. Yang penting ya prokes ya. Jadi yang saya mau sekarang sulitnya satu karena saya bekerja sebagai nurse sudah 15 tahun. Dan ketika saya melihat orang pakai masker itu sangat salah menurut saya. Karena kalau saya kerja di ICU, ada orang punya TBC atau yang darah putihnya rendah, kan kita mesti pakai isolation gown and everything ya, total isolations ya. Nah kita itu kalau masuk pakai N95 dan sebagainya, kita itu nggak boleh pegang masknya sama sekali. Gitu kita keluar, kita harus buang dari samping dan kita buang. Nah problemnya sekarang ini nggak ada satupun bahkan dokter juga yang ada di TV, baik di Amerika maupun di Indonesia, tidak memberikan contoh yang baik untuk memakai masker. Jadi kalau misalnya udah pakai masker, pegang-pegang, turun, naik turun. Jadi kita lupa cuci tangan, virus yang ada di depan masker itu udah pasti ada di tangan kita,
dan bahkan masuk ke dalam masker kita dan membuat kita sakit. Makanya banyak sekali orang-orang itu di Indonesia, wah saya udah prokes ini, prokes itu, tapi saya tetap kena. Nah, itu salahnya adalah salah informasi. Kalau benar kita mau pakai masker yang benar, kita pakai N95 itu atau KF94, dan kita pakai, nggak boleh kita pegang-pegang sama sekali. Saat kita udahan, kita buang semuanya. Nah itu satu benar-benar pencegahan. Dan masker itu yang sekarang ini digalakkan oleh pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, sebenarnya itu bukan untuk mencegah terkena COVID, tapi untuk supaya orang-orang yang punya COVID tidak menyebarkan COVID tersebut. Kalau kita punya COVID, kita pakai masker, kita batuk, nafas kita itu nggak lewat setengah feet ya. Setengah feet itu berapa ya kalau di Indonesia ya? 20 cm ya? Ya, 1 feet itu 30 cm. Jadi setengah feet 15 cm. Jadi paling nafas ludah kita itu keluar 15 cm, nggak kena orang. Nah, bayangkan kalau kita misalnya kita nggak pakai masker, kita ngomong, ludah kita bisa 3 sampai 6 feet. 3 sampai sekitar 1 sampai 2 meter. Ya, jadi kalau misalnya satu orang yang sakit itu batuk dan orang yang tidak sakit itu pakai masker, bayangkan dia batuk tetap kena, setengahnya keluar, kan masker biru itu cuma 50%. Nah, daya serapnya kan. Jadi 50%-nya lagi akan masuk kan. Jadi bisa bayangkan kalau ada orang yang sakit nggak pakai masker, dia batuk, kita yang pakai masker biru, udah kemungkinan tertular sangat besar. Karena meskipun udah kesaring, 50%-nya masih masuk. Nah, itu dia. Jadi, menurut saya, kalau di Indonesia prokes dengan cara seperti yang sekarang kita lihat, turun naikin, makan, dan sebagainya, COVID itu akan terus menyebar luas. Saya sampai bilang istri saya, dia kan pakai itu yang yang aksesoris buat masker kan. Saya bilang, sayang, kamu tuh nggak kena COVID hari ini karena emang sekitar kita nggak ada COVID, bukan karena kamu pakai masker naik turun. Jadi itu suatu hal yang nggak mungkin. Jadi kesalahan itu kesalahan di prokes. Nah, kalau kita salah di prokes, saya tidak menganjurkan untuk setiap minggu minum ivermectin. Karena itu kan bukan obat jalanan, kayak bukan permen ya. Meskipun side effect-nya sangat kecil, tapi itu adalah obat. Jadi kalau bisa kita benar-benar prokes yang benar, dan kalau kita nggak perlu keluar, kita jangan keluar. Kalau kita harus kerja, di mana kita harus menghadapi publik, dan terpaksa karena kita punya keluarga juga di rumah, di saat itulah kita minum ivermectin itu, supaya kita terhindar. Dan itu pun tidak 100% pencegahannya. Kalau kita lihat dari research-nya itu banyak, kalau kita minum ivermectin, masih ada yang terkena, cuma jauh lebih kecil daripada orang yang tidak minum ivermectin atau vitamin D. Itu semua ada research-nya, dan itu bukan research abal-abal juga. Jadi memang mereka sudah ada, tapi seperti yang saya bilang, sebagian besar research dari ivermectin ini adalah research observasi, karena tidak etis untuk dilakukan, apalagi di saat pandemi ya. Ya. Nah, ini ya, jadi dari komen-komen ini, tampaknya ada satu komen yang sangat populer, ada 51 orang yang ikut-ikutan like. Jadi ini dari Mariawati Setiawan, Stephen. Dia share waktu itu temannya katanya minum sakit ya COVID-19, terus minum ivermectin, malamnya, besoknya waktu buang air besar itu kotor banget gitu. Tapi setelah itu keluar katanya dia periksa penciumannya kembali lagi, tadinya dia bisa cium dan juga negatif. Menurut kamu bagaimana? Bisa. Mungkin itu baru, kan ivermectin memang ada research-nya. Kalau digunakan di saat awal, dalam 72 jam pertama,
itu efeknya bisa seperti itu. Ya. Nah, mungkin dia dosisnya terlalu besar ya, jadinya dia buang air. Oh, menurut kamu mungkin kemungkinan Jadi dosisnya? side effect dari ivermectin itu salah satunya kan adalah mual, muntah-muntah, dan berak-berak. Ya, oke, gitu ya. Ini yang berikutnya dari Imelda Natasaputra. Jadi dia bilang, jadi gimana nih untuk pencegahannya COVID Delta ini gimana nih? Kita harus bagaimana? Tadi sudah kamu sharekan, tetap pakai masker, gitu. Betul, betul. Terus terang pencegahannya cuma satu ya, kita harus vaksin tapi bukan Sinovac karena sudah terbukti tidak fungsi. Ya, Kalau bisa ya AstraZeneca, Pfizer, Moderna, kalau sudah ada. Kalau belum ada, berjaga-jaga dan punya ivermectin tapi jangan dihabiskan untuk pencegahan. ya, Karena problemnya itu kalau misalnya kita pakai untuk pencegahan, kan jadi jangka waktu lama, kita kan nggak tahu kan, dengan high dose jangka waktu lama apa efek sampingnya. Meskipun dan ada, tubuhnya kebal, udah kebal dengan itu. betul, betul. Dan takutnya pas saat kita terpapar, di saat kita butuh ivermectin, ivermectinnya hilang, nggak ada. Kan Oh, problem. ya, Jadi yang paling penting, kalau misalnya kita benar-benar terpapar, kita minum di awal-awal secepatnya, ya. supaya tubuh kita itu bisa menghilangkan si COVID-19 tersebut. Dan Oh, begitu tubuh kita bisa mengalahkan si COVID-19, secara nggak langsung kita akan punya antibodi untuk COVID itu. Strain yang misalnya strain Delta, kita akan punya antibodi yang strain Delta tersebut. Meskipun dengan bantuan ivermectin, 1-2 hari sembuh. oke. Wow. Oke. Terus kemudian juga ini ada dari Dokter Edi, ada berikan komen. Dia bilang sedikit untuk ini, memang ivermectin ini berguna, tapi hati-hati bagi pasien yang stroke. Menurut kamu bagaimana? Jadi untuk itu itu ada paper yang ditulis sama WHO ya, Hmm. tahun 2018 saya udah lihat itu. Cuma itu nggak konklusif dan itu bukan dari control study. Oh, Jadi kalau yang dari control study itu meskipun tinggi nggak ada yang namanya stroke. oke. Okay. Jadi dia lihat semua, ya kita nggak bisa ambil kesimpulan. Ya. Bahkan di dalam research itu ada yang bilang, oh ini pasiennya pakai obat-obatan terlarang, ada yang pakai benzodiazepin buat psikiatris, ada yang pakai, pokoknya banyak lah. Dan mereka itu tidak mengambil semuanya itu jadi pertimbangan, cuma dimasukin aja semua. Menurut saya itu bukan suatu research yang valid ya. Oke. Research yang valid itu banyak, udah ada, dan side effect-nya itu seperti saya bilang, muntah-muntah, buang air besar, dan low blood pressure itu pun sangat jarang. And of course kalau misalnya kamu kalau kamu misalnya alergi sama ivermectin, ya kamu minum langsung alerginya keluar. Jadi itu aja yang ada. Bahkan kalau kamu punya, para pemirsa bisa mau punya waktu, meluangkan waktu untuk ngecek, bahkan untuk pediatrik juga yang masih infant itu berarti masih balita, diberikan ivermectin dengan yang tinggi untuk penyakit kulit yang parah, itu sembuh dan tidak ada efek samping. Oh, gitu. Jadi udah dicoba, walaupun dalam kondisi untuk mengobati penyakit kulit, bukan untuk COVID. Cuma terkadang karena jadi ivermectin itu boleh di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, ikuti aturan pemakaian orang dewasa. Di bawah 10 tahun biasanya di cap 3 miligram satu kali aja. Bagaimana? Di bawah berapa? 5 Di tahun? bawah 10 tahun, di bawah umur 10 tahun. 10 Ya, tahun. di bawah umur 10 tahun, Dikasih? jadi semuanya 3 miligram satu kali saja. Mungkin karena saya nggak tahu farmakologinya, mungkin karena livernya atau ginjalnya belum mature,
Jadi saat minum ivermectin itu, bahan ivermectin itu akan ada di dalam tubuh lebih lama daripada kita yang dewasa. Biasa. Kalau orang dewasa biasa paling kalau yang 12 mg, misalnya saya, hari ini saya minum 12 mg, itu akan tinggal di tubuh saya 1 minggu. Sekitar 1 minggu, benar. Karena half-life-nya aja 18 jam ya. Jadi kalau misalnya dari 12, kamu half-life-in aja sampai 0 itu sekitar 7 hari. Ya. Jadi benar kalau kenapa mereka pakai dalam seminggu. Ya. Jadi salah ya, teori 12 mg hari pertama, hari ketiga, hari kelima, salah ya. Harusnya 1 minggu aja. Nah, untuk pencegahan cukup sekali seminggu, tapi seperti yang saya bilang, kalau nggak sakit, jangan. Ya. Okay. Karena kan itu tetap obat prescription ya. Nah, ini ada dari Titus View, dia tanya, kalau gue sakit mah, boleh nggak gue minum ivermectin? Harusnya boleh, karena ivermectin itu harus diminum dengan perut kosong. Nah. Kalau misalnya kita punya mah tidak baik, ya minumlah dengan makanan setelah kita makan. Jadi mah itu bukan karena asam lambung kita memburat ya, bukan. Jadi penyakit mah itu karena otot penutup lambung kita menjadi lemah, itulah yang membuat kita jadi heartburn dan sebagainya. Jadi semakin kita menua, katup lambung menua juga. Jadi apa yang ada dalam lambung kita bisa escape, bikin kita, aduh, kayak jantungan nih. Jadi asam lambung itu tidak pernah bertambah berlipat-lipat ganda, itu nggak pernah terjadi. Paling bertambah sedikit saja. Yang problemnya itu katupnya baik atau tidak, itu yang membuat mah terjadi. Ya, kayak saya nih, setiap malam kalau mau tidur mulai batuk-batuk karena pada asam lambungnya ke leher jadi batuk-batuk gitu loh. Ya mungkin karena katup lambung saya sudah mulai melemah. Nah pertanyaan ini statement ya. Jadi dari Catherine Kurniawan, dia cerita, Stephen, kalau Bu Susi itu ada nyoba ivermectin ke 8 orang karyawannya yang kena COVID. Bu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan gitu ya. Ini hanya komen ya. Nah ini ada yang tanya dari DS nih, Stephen. Masih ingat nggak ceritanya waktu Donald Trump kena COVID-19? Oh iya betul ya. Dia minum namanya monoclonal antibody ya. Nah, itu apaan sih monoclonal antibody? Apakah itu tersedia untuk orang awam, untuk kita? Gua misalnya, gua mau monoclonal antibody, boleh nggak gua minta dari dokter? Dari kamu? Jadi itu belum di-approve. Jadi saat itu katanya Donald Trump sudah tersengal-sengal ya. Mungkin kata orang sudah hampir diintubasi. Dan di saat itu semuanya kan itu ya masih simpang siur. Dan satu company ini yang punya monoclonal antibody ini bilang, kayaknya kita bisa menyembuhkan Pak Presiden dengan ini. Coba. Jadilah diberikan. Setelah itu diberikan pada dia, benar sembuh. Tapi setelah dia, saya rasa nggak ada lagi pasien yang diberikan ya. Sangat mahal itu. Bisa 20.000 satu kali. Karena cuma 1 kali saja. Wow, 20.000 satu kali. Ya, selama ini nggak ada. Nah, jadi saya juga pengen mau klarifikasi. Jadi ivermectin ini diberikan di saat jikalau ada orang yang tidak mendengarkan video kita kemarin, saya bilang ivermectin itu diberikan outpatient, bukan inpatient. Outpatient di saat Juni, Juli, Agustus, sampai Desember tahun lalu, di saat semua simpang siur, tidak ada yang namanya protokol, tidak ada apa-apa. Jadi setiap clinician kasih obat coronavirus berdasarkan experience dia dan research yang ada. Jadi kan saya lihat tuh ada, oh nggak mungkin sekarang. Ya of course, sekarang itu entah kenapa semua sudah tidak boleh. Ya, sekarang sudah saya bilang, paling kalau kamu sakit dan kamu marah-marah nggak dikasih apa-apa, kamu cuma dikasih Zithromax sama albuterol, inhaler, sama obat batuk. Itu saja. Sisanya kalau kamu sakit sekarang, kamu harus ke hospital. Dan di hospital obatnya cuma 2.
kalau kamu dalam waktu 5 hari pertama, kamu dikasih Actemra sama Remdesivir. Sayangnya kalau kamu nggak punya asuransi yang bagus, good luck kamu dapat Remdesivir hari kelima. Biasanya Remdesivir bisa diberikan pada hari pertama. Ya, jadi kalau misalnya asuransi kita bagus dan nggak ICU nggak banyak orang, kita banyak stoknya. Tapi yang harus kita ketahui ya, memang Actemra itu tocilizumab yang katanya sekarang mau di approve di Indonesia, kalau diberikan di saat pasien itu sudah mencapai tahap terakhir, itu tidak akan menyelamatkan hidup mereka. Udah ada research-nya juga, dan itu juga dari mata kepala sendiri, banyak teman-teman saya yang kepala unit COVID ya. Jadi kita masih sering berbincang-bincang. Saya lihat tadi ada nurse yang di New York, ya benar. Di zaman yang pertama kali COVID, dua nurse practitioner saya, mereka ke New York, bekerja in front. Saat itu, yang mereka berikan doxycycline, vitamin D, vitamin C, infusion, sama Zithromax. Nah, coba kalau kamu benar, yang tadi ada nurse yang di New York, coba cek perkataan saya, benar atau tidak. Jadi, di saat Maret, April, Mei itu, di saat New York melonjak, itulah obat yang kita berikan di sana. Kalau sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang yang saya bilang, masuk rumah sakit, Actemra, Remdesivir. Ya, oke. Remdesivir apa? Remdesivir. Itu obat kayak kamu bilang infus, kayak infus ya. Jadi bukan Iya, infus. Tuh. Infus. Actemra suntikan 1 kali doang. Oh. Oke. Saya dengar katanya udah dibikin generiknya Remdesivir di Indonesia. Tidak? Iya, saya nggak tahu ya. Yang ya? saya tahu di sini 1 dosis kita $2.000. Wow. Jadi bagaimana di Indonesia ya tetap sama 2.000. Jadi ya mahal. Yang masih questionable juga. Jadi mereka ada studinya belum 100% signifikan ya. Oke, sebentar. Remdesivir 1 dosis itu maksudnya itu satu kayak seperti saya bayangin apa? Tuh. Ya, jadi 500 cc ya dong, bukan 1 biji 1 miligram gitu. 1 bag. 1 bag ya. 2.000. 2.000 apa? $2. Enggak, itu berapa cc itu? 1 bag itu biasanya. Tergantung kayaknya 100 cc ya. Saya udah nggak di ICU lagi kan. Oh, jadi itu satu gitu ya. Itu Remdesivirnya satu begitu diinjek. Ya. Jadi biasanya mereka kalau yang masuk ke sana diberikan Actemra, diberikan Remdesivir, diberikan 2 antibiotik untuk mencegah superinfection. Superinfection itu supaya tidak ada infeksi lain selain COVID yang masuk. Jadi bisa diberikan Zosyn atau Procevin or anything yang broad spectrum. Jadi bisa take care bakteri negatif, bakteri positif, dan anaerob semuanya. Nah, dan kalau mereka sudah lihat di dimer naik dan mereka VQ scan, ternyata pasien sudah punya pulmonary emboli, mereka akan start Lovenox. Jadi basically pengencer darah. Ada Lovenox, heparin, ya atau yang seperti itulah. Kalau yang di outpatient, ada orang outpatient di sini lagi duduk. Ya. I'm sorry. Kita banyak orang awam, kita tidak ngerti outpatient, inpatient itu apa. Oh ya, outpatient itu jadi nggak masuk rumah sakit, inpatient dirawat dalam rumah sakit. Oh, yang outpatient maksudnya itu yang mandiri, isolasi mandiri. Bukan. Jadi misalnya kita datang ke urgent care, terus kita punya COVID kita nggak terlalu parah, jadi kita dirawat jalan. Rawat jalan. Patient berarti kita dirawat di dalam rumah sakit. Oh, jadi inpatient itu dirawat dalam rumah sakit. Oke. Gitu. Nah, ini ada sedikit nih. Ada dari
Agatha Retnosari, dia tanya, apakah remdesivir ini punya efek pada jangka panjang, Stefan? Belum tahu ya kita. Soalnya itu obat yang sangat baru. Untuk kita belum tahu untuk 12 mg, tapi untuk 3 mg untuk obat cacing kita udah tahu ya kayaknya. Oh iya, ivermectin sudah, remdesivir kita nggak tahu efeknya. Kita cerita ivermectin nih, bukan ivermectin. No, nggak, ivermectin itu jadi sudah banyak research-nya. Nah, jadi research kepanjangan yang setahun 2 kali selama bertahun-tahun tidak menunjukkan adanya efek samping. Apakah akan menyerang liver atau ginjal? Ya, kalau semua obat diminum, overdosis pasti. Jadi itu ya sangat nggak boleh ya. Jadi dosis itu mesti mengikuti peraturan. Ini udah kelebihan, gawat. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah bisa diberikan pada anak-anak di bawah 2 tahun? Jadi bisa. Jadi di bawah 10 tahun itu bisa. Jadi mulai 15 kg itu 3 mg. Ya. Jadi semasa anak itu 15 kg atau lebih kita bisa berikan di bawah 10 tahun, pokoknya 3 mg. Tetapi kalau kita itu seorang dokter yang melakukan research, banyak saya bilang, kalau di research ada yang pediatricians yang mengobati balita dengan ivermectin. Ya. Ada researchnya, ada beberapa, mungkin sekitar 10 ya, kalau bisa dilihat itu, semuanya successful treatment, dan mereka tidak punya side effect pada anak kecilnya itu. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Ronald Alfonso. Katanya mamanya punya asma. Boleh nggak dikasihkan ivermectin? Harusnya nggak ada kontraindikasi buat ivermectin. Nggak ada ya, harusnya ya, kontraindikasi. Jadi kalau misalnya ada misalnya sesak napas dan sebagainya, itu bukan karena ivermectin seharusnya ya. Oh gitu. Nah, ini pertanyaan ada sedikit agak melenceng. Dari Heyanto Chung. Apakah Stephen ada hubungan darah dengan Delon? Kok mukanya mirip Delon? Enggak ada, saya pun nggak tahu siapa Delon tadinya. Ya, tidak ada hubungan darah ya. Dari Heyanto Chung tidak ada apa si Stephen tidak ada hubungan darah dengan Delon. Nah, last word yang paling penting nih. Katanya kamu mau ngomong sesuatu mengenai vaksin, apa yang kamu mau ngomong silakan. Betul, jadi yang bisa mencegah coronavirus itu bukan ivermectin. Yang bisa mencegah itu adalah vaksin. Ya. So far, vaksin Pfizer dan Moderna sudah di-research 90% mencegah kematian untuk semua COVID varian. Untuk Delta, efektif melindungi 60-67%. Jadi basically dari 100 orang yang divaksin Pfizer, 33 masih bisa terkena COVID varian lain. Cuma dari 33 orang itu yang kemungkinan meninggal cuma 3 orang. Jadi 3 di antara 100 dan 100 itu di antara jutaan orang yang ada. Jadi sangat-sangat kecil. Bahkan terus terang saya baru ada pengalaman baru. Jadi ada teman saya, sekelompok teman saya terekspos. Jadi orang itu terkena coronavirus. Tapi tidak, karena semuanya udah vaksin, tidak ada satupun yang terkena. Jadi bagaimana mungkin kan? Nggak pakai mask, nggak pakai apa-apa, dan tidak ada satupun yang kena. Bahkan Kobuce baru dari Las Vegas. Las Vegas itu sekarang hotspotnya coronavirus ya. Jadi satu hari itu sekitar 3.000 orang terkena coronavirus dan semuanya yang belum vaksin.
Bahkan sekarang yang di LA, kalau di daerah sini, teman saya yang kerja di COVID unit, selama 3 bulan baru menerima 2 pasien yang sudah vaksin, masuk ICU karena COVID, dan dua-duanya selamat. Mereka discharge within 7 days. Jadi itu adalah approved, itu bukan bohong-bohong. Bukan. Memang yang terkena masuk rumah sakit itu 97% ya. Itu adalah yang tidak vaksin gitu ya. Betul. Jadi vaksin itu benar-benar sesuatu yang bisa protect kita. Ya. Banyak orang berkata, oh vaksin itu buatan setan. Saya cuma mau bilang aja, untuk vaksin itu suatu miracle ya. Di saat saya punya company, bisa beberapa orang yang satu pikir disatukan itu bukan karena jalan sendiri, karena jalan Tuhan. Untuk sebuah vaksin bisa dapat semua yang pinter-pinter jadi satu, bikin vaksin, itu sangatlah tidak mudah. Jadi kayak ini aja, kayak Jeff Bezos ketemu sama semua petinggi Amazon ya, bikinnya. Jadi itu benar-benar suatu miracle, seperti Amazon, Facebook gitu. Ya. Apalagi ini bukan suatu hal yang sungguh tidak bisa dinalar lah. Dalam waktu setahun bisa. Nah itu kan sangat, kalau bukan miracle apalagi. Betul. Dan saya kalau bisa, saya mau klarifikasi beberapa hal supaya teman-teman di sana jadi tidak jadi tidak termakan hoax atau cerita-cerita yang tidak ada kedudukan klinisnya. Kalau boleh sih saya mau share. Ya. Jadi yang pertama, coronavirus itu bukan cuma virus pernafasan doang ya. Jadi yang membuat orang mati karena COVID itu bukan karena pneumonia-nya. 95% karena blood clot-nya. Yang pertama karena pneumonia-nya. Jadi COVID itu emang membuat pneumonia. Yang kedua, membuat lung kita jadi sangat, kalau di Amerika bilang permeable. Jadi bisa masuk, yang tadinya platelets, kan gede tuh, yang tadinya cuma bisa bertukar dari kita punya lung itu cuma darah merah, darah putih. Nah, tiba-tiba platelet masuk, jadi clot. Nah, itu yang akan menyumbat lung kita, sehingga tidak ada lagi pertukaran oksigen. Nah, di saat itu terjadi, kadang-kadang pakai oksigen pun nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya udah stuck. Dan terkadang penyumbatan itu, blood clot-nya itu dislodge, kabur, masuk ke dalam jantung. Jadi kebanyakan kalau nggak mati kehabisan napas, mati karena serangan jantung. Itulah yang terjadi. Dan yang kedua kan banyak bilang, orang masuk ke rumah sakit, diintubasi, mati. Itu bukan itu ya. Saya mau kasih tahu, nggak mungkin kita clinician biarin pasien kita jadi biru, terus sengal-sengal, terus mati depan kita. Itu nggak akan terjadi. Khususnya buat saya ya. Saya langsung panggil code blue, saya intubate. Sayangnya, ada 2 hal yang semoga dokter-dokter yang mendengarkan ini juga bisa tahu, karena kan sebagai dokter kalian harus memberikan fakta yang ada. Kalau kita udah di ventilator, bagaimana caranya untuk membuat oksigen itu dari ventilator masuk ke dalam paru-paru kita dan masuk ke darah kita? Di saat paru-paru kita udah keblok, caranya cuma satu, kita tingkatkan pressure oksigen yang untuk masuk kan. Nah, kalau dokter-dokter yang tahu di sini, peningkatan pressure itu di saat kita mencoba untuk menaikkan oksigen pasien tersebut, itu akan membuat peredaran darah ke jantung drop
Jadi itu seperti apa ya? Seperti pedang bermata dua. Kita mau naikin oksigen, tapi begitu kita naikin, chance untuk kita mati karena serangan jantung tinggi. Jadi either mati kekurangan oksigen, kalau nggak mati karena serangan jantung. Aduh. Nah, itu semoga semua orang tahu akan hal itu. Bukan karena, habis di-intubate langsung mati. Enggak. Kita sebagai dokter, sebagai clinician, apalagi dulu saya sebagai intensivist, lumayan lama, 3 tahun, itu yang kita harus lakukan. Waduh, cuma itu kan kalau saya lagi melakukan itu paling 3-4 pasien, enggak 10-20 pasien di ICU karena coronavirus ya. Tapi ada balance-nya. Dan balance-nya itu gimana? Mau oksigennya naik, tapi chance untuk kena heart attack-nya sangat tinggi, atau tiba-tiba jantungnya stop begitu saja, atau kita terusin. Karena kalau kita nggak terusin, tubuh kita nggak dapat oksigen, tiba-tiba ginjal kita stop, liver kita stop, perut kita stop, akhirnya jantung dan otak kita pun stop dan kita mati. Nah, itu yang saya mau bilangin untuk setiap orang yang bisa mendengarkan ini. Jadi itu ada orang, jadi ini loh kenapa terjadi seperti ini. Ya orang awam itu nggak tahu. Karena memang ada beredar di kalangan kita, orang awam, lu pokoknya jangan inkubator deh. Kalau lu masuk inkubator, 80% lu pasti mati lah. Begitu. Jadi orang pada takut di inkubator gitu. Ya. Itu memang benar. Jadi itu adalah step terakhir yang mungkin chance hidupnya itu di bawah 20%, di bawah 10%. Oh, tapi kan nggak mungkin kita biarin gitu aja kan. Dan satu lagi, saya lihat banyak di film-film, yang penting kita mesti positive thinking. Kalau orang kena COVID tiba-tiba dia histeris, itu yang mati. Saya cuma mau kasih tahu, kalau ada dokter juga yang menonton ini, kalian harusnya tahu. Setiap orang yang hypoxia, artinya kekurangan oksigen di otak mereka, begitu it hits 80%, oksigen di otak berkurang. Cara ilmiah ya, 100% ada research-nya. Di saat itu terjadi, setiap orang itu merasa mereka akan mati. Jadi ada yang namanya doom feeling. Itu yang membuat mereka menjadi histeris. Bukan karena orangnya histeris. Saya berani berkata ini ya, bahkan untuk orang yang sangat kalem. Coba kurangin aja oksigennya sampai di bawah 80%. Diamin selama 2 jam. Kalau orang itu tidak histeris, ya apa namanya? Tidak mungkin. Kalian bisa cabut saya punya nurse practitioner misalnya. Ya, karena itu ada research-nya dan itu juga kejadian nyata yang dilihat sehari-hari, khususnya bagi saya yang di ICU gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba histeris, kita mesti tahu bagaimana. Cek, O2 set-nya masih 92%. Itu salah. Coba cek blood gas-nya. Apa? Jadi blood gas itu kita ambil darah dari nadi pasien tersebut dan kita bisa cek kadar oksigennya. Terkadang meskipun di tangan masih 92, pas kita cek blood ABG di sini ya, blood gas-nya ternyata turun. Nah, itu adalah oksigen yang mengalir di dalam seluruh tubuh kita. Nah, itu jadi saya mau meluruskan aja. Oke, terima kasih untuk informasi yang sangat berguna ini tentang buah simalakama. Jadi mau menambah oksigen, tapi itu akan mempunyai efek, akan menyerang jantung. Jadi bagaimana dong? What you supposed to do? Ya, sebagai clinician ya, kita just try our best. Di Kalau misalnya jantung stop, ya mau dibilang apa ya? Gitu. Jadi kebanyakan mereka akan
keep that, because kalau oksigennya turun terus, satu demi satu, sistem di dalam tubuh kita itu akan fail. Oke, sebentar. Sekarang di Indonesia kan semua mostly kan semua pakai Sinovac. You have no choice. Udah 2 kali Sinovac. Bagaimana dong? Apakah tetap punya chance untuk melawan COVID? Adik saya perawat, nurse juga udah vaksin Sinovac 3 bulan lalu, kemarin positif kena COVID. Tapi hilang penciuman, sedikit demam, batuk-batuk sedikit, tapi she recover and now she's negative already. Tidak parah, karena katanya udah vaksin Sinovac. Apakah itu betul? Saya nggak bisa bilang itu betul atau salah, tapi menurut research yang ada, efektivitasnya di bawah 50%, 46% ya. Kalau kita lihat dari itu, Sinovac itu nggak beda sama placebo kalau melihat data yang ada. Apakah dengan yang dilakukan pemerintah menurut kamu ya, kita kan bukan ini, kita di Amerika. 2 kali Sinovac ditambah 1 Moderna untuk praktisi kesehatan, itu menurut kamu, atau di-boost dengan 1 Moderna atau di-boost dengan 1 Pfizer, bagaimana? Kira-kira bagaimana menurut kamu? Nah, kalau menurut ahli di sini, Sinovac itu adalah teknologi yang berbeda dengan mRNA ya. Ya. Sinovac itu membuat antibodi yang bisa dicek melalui darah. Ingat kan, Kobuce? Ya. mRNA itu seperti yang teman kita di Texas bilang, nurse practitioner, dia tidak membuat antibodi di dalam tubuh kita, tapi dia membuat protein untuk killer cell kita supaya ingat terus akan coronavirus tersebut. Jadi menurut saya kalau ada yang bilang boost 1 Moderna, mungkin nggak gitu masuk akal karena 2 teknologi berbeda dan dua hal yang menimbulkan imun sistem tapi berbeda aspeknya. Jadi menurut kamu tetap harus 2 kali Moderna dan 2 kali Pfizer setelah ini? Menurut saya ya, dan ada beberapa teman saya juga yang baru datang dari Indonesia, udah 2 kali Sinovac, sekarang 2 kali Pfizer atau 2 kali Moderna. Mereka nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa Mas Sofa. Nggak apa-apa. Bahkan kan juga banyak juga yang sekarang ada wisata vaksin kan ya, cuma dikasihnya Johnson & Johnson karena sekali doang. Ya, kalau itu gimana? Saya malah sarankan itu salah ya. Nggak juga. Jadi tapi Johnson & Johnson belum ada research buat Delta varian. Kalau misalnya nggak efektif juga ya buat apa? Oh, jadi belum ada research untuk Delta varian Johnson & Johnson. Belum. Yang ada cuma Moderna sama Pfizer. Karena kan sudah ada di Israel dan sekarang di Amerika, di mana? Di Florida. Cuma sudah ada beberapa orang yang meninggal meskipun sudah divaksin Pfizer. Kecil, sangat kecil, cuma ada. Kamu ada dengar nggak? Ada kemarin ini ada yang kirimin saya, dia bilang kalau kamu udah divaksin membuat virusnya 8 kali lebih jahat katanya. Enggak juga. Itu ya. Kalau itu kerjanya gue sudah kayaknya kejam-kejam udah kayak sekarang gitu ya. Sudah Pfizer. Virus itu kan bisa bermutasi sama kayak flu. Ya. Ya, tapi menurut saya mungkin setelah tahun ini harusnya habis kayaknya ya. Karena semua orang kena dan sampai akhir tahun 2021 ini orang yang belum kena akan kena. It doesn't matter. Mau di Taiwan, mau di Korea, either kamu divaksin atau kena COVID, kamu nggak bisa escape. Gitu ya. Ya, yang escape, puji Tuhan. Tanpa vaksin, escape, puji Tuhan. Sebentar, maksud kamu kena itu apa? Maksudnya kayak gue nih yang sudah divaksin 2 kali dengan vaksin. Ya, either sudah divaksin atau terpapar oleh COVID tanpa vaksin. Oh gitu. Maksudnya orang divaksin dan orang yang tidak vaksin tapi terpapar COVID, gitu. Iya. Jadi 2021 ini semuanya akan terjadi karena udah kita lihat kan Jepang,
Korea, Taiwan, India, dan sekarang Indonesia. Ya, ya. Dan semoga sesuai dengan apa yang ada, Desember ini, puji Tuhan kalau obat COVID-nya keluar. Tapi pun obat COVID-nya itu udah ada research phase 3, kalau diminum lewat dari 3 hari, tidak berfungsi. Jadi harus 3 hari baru itu ya. Tuh, jadi kalau kadang-kadang, oh saya cuma ingusan, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, tunggu 5 hari dicek positif, dikasih molnupiravir pun nggak berfungsi. Jadi sekarang tiba-tiba lagi ingusan, mesti buru-buru cek, saya COVID atau bukan nih? COVID langsung minumnya molnupiravir. Tambah rumit ya. Gua alergi juga harus dicek nih, kalau gitu mahal tuh cek-ceknya gitu ya. Betul. Tapi sekarang jadi COVID itu seperti ngecek flu, cuma ya masih tetap harus dengan full protection kecuali orang yang sudah vaksin. Dan di Amerika sekarang udah seperti new normal ya, jadi yang udah vaksin ya udah bodo amat. Ya. Oke, Stephen, terima kasih untuk berbagi pengetahuan. Moga-moga cakap-cakap kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Selamat malam.